Baik, Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari adik-adik di luar, mari masuk, silakan. Di sebelah sini supaya kapal tidak miring. Ya, oke. Kita berdoa ya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagimu ya Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami belajar firman Tuhan, untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Keluaran 14 ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat 13 dan ayat 14. Kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang namanya kesulitan adalah sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita. Ya toh, kita mendatang juga mungkin mengalami pergumulan, kesulitan. Dan saya secara pribadi, kesulitan saya selalu berhubungan dengan kesehatan. Hidup tersumbat, kena debu sedikit. Tadi waktu datang ke sini, oleh karena saya suka kalau di daerah sini tidak pakai AC, saya turunkan kaca. Ada motor lewat, dia mau masuk, saya mulai tersumbat lagi. Tuh, itu kesulitan. Tapi kesulitan itu adalah sesuatu yang lumrah, yang biasa. Tetapi kalau kita dikepung oleh kesulitan, itu yang parah. Sana sulit, sini pergumulan datang, sini berganti. Pasti kita ada rasa takut, kita ada rasa cemas dan rasa khawatir. Nah, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir kan pada waktu Israel itu sudah diperbudak beratus tahun. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan, dan Tuhan berikan jalan keluar. Dia panggil Musa, dan Musa menjadi pemimpin mereka. Nah, saudara, tetapi sebelum keluar dari Mesir, Tuhan menunjukkan kuasanya, kedaulatannya kepada orang Mesir. Dan membuktikan juga kepada Israel bahwa dia berkuasa. Sehingga orang Mesir ditimpa 10 tulah. Ya. Mungkin kalau kita sebutkan pertama apa? Air jadi darah. Kemudian kedua, katak atau kodok-kodok. Kemudian air jadi darah, katak. Kalau itu perjanjian lama, tuba-tuba. Tuba-tuba itu apa ya? Lalat pikat atau apa ya? Ya. Kemudian apa? Dan seterusnya. Sampai pada yang terakhir adalah anak sulung mati. Nah, pada waktu itulah Tuhan membuat keajaiban sehingga Firaun, Raja Mesir, Firaun Mesir ini dan pegawai-pegawai bilang, kamu keluar. Dan mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, tetapi ternyata baru saja keluar. Kalau kita melihat secara khusus dalam pasal 13, pasal 14 ini, pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon, dan berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, mereka disuruh balik lagi. Ini dikatakan ada beberapa penafsir mengatakan di depan Baal-Zephon. Itu adalah tempat jaga yang terakhir dari orang-orang Mesir. Jadi pos jaga terakhir.
tetapi juga ada gunung-gunung batu. Sementara di depan mereka ada Laut Taberau, ada yang disebut Laut Merah. Di belakang mereka adalah orang Mesir. Ini disebut dengan dikepung oleh kesulitan. Dan tahukah kita bahwa orang di Mesir yang mengepung ini adalah orang Mesir yang dalam keadaan marah. Orang Mesir yang dalam keadaan jengkel. Karena apa? 10 tulah dan terakhir itu anak sulung semua mati. Marah, mereka marah. Dan Israel ini adalah bangsa di mana diperbudak selama ratusan tahun dan sangat membantu orang Mesir. Nah, saudara-saudara, jadi yang mengejar adalah musuh yang benar-benar marah. Dan ini kesulitan yang betul-betul sulit. Dan mereka takut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, judul khotbah atau tema khotbah saya pada saat ini adalah menghadapi kesulitan dalam kehendak Tuhan. Namun khotbah ini 2 sesi. Sesi minggu ini kalau Tuhan berkenan, minggu depan lagi. Menghadapi kesulitan dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dihadapkan dengan kesulitan atau berbagai kesulitan, di saat pergumulan hidup begitu mengepung kehidupan kita, bila mana awan gelap persoalan menutup dan membungkus jalan-jalan hidup kita, maka kita harus menghadapinya, kita harus menebusinya, kita harus menjalaninya dalam tanda petik dalam kehendak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menghadapi kesulitan yang menghadang kita? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menebusi pergumulan hidup yang mengepung hidup kita? Bagaimana caranya kita menapaki lorong-lorong gelap, kesulitan-kesulitan yang kalau dikatakan bagaimana cara menghadapi dalam kehendak Tuhan? Saudara-saudara, dalam Keluaran pasal 4 ayat 5 sampai 31 secara khusus, kita melihat ada 2 cara menghadapi kesulitan yang menghadapi hidup kita. Ada 2 cara menebusi pergumulan hidup yang mengepung kita. 2 cara untuk bisa mendapati lorong-lorong gelap kesulitan hidup kita. Yang pertama kalau kita lihat ayat 5 sampai 14, cara yang pertama adalah hadapi dengan beriman teguh. Itu yang pertama, ayat 5 sampai 14. Yang kedua, ayat 15 sampai 31, cari hikmat dari Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya? Saudara-saudara, tetapi untuk saat ini kita akan belajar bagaimana menghadapi, bagaimana menebusi, bagaimana menapaki jalan-jalan yang penuh kesulitan, yaitu dengan beriman teguh. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Atau cara-cara apakah yang harus kita lakukan untuk supaya kita tetap beriman teguh? Di sini kan semua orang beriman, tuh? Ya, tidak ada yang tidak beriman. Nah, bagaimana supaya kita di tengah kesulitan yang mengepung, yang menghadang kita, kita tetap beriman teguh? Ada 3 cara. Yang pertama, itu tetap kita fokus di dalam ayat 13 dan 14 ya. Yang pertama adalah tidak dikuasai oleh rasa takut. Tidak dikuasai oleh rasa takut, artinya perasaan takut itu ada sebagai bagian dalam kehidupan kita, itu emosi, itu perasaan yang selalu ada. Tetapi yang salah ialah ketika kita dikuasai oleh rasa takut. Tidak bisa. Saudara, ayat 10 sampai 12, mereka dikuasai oleh rasa takut. Saya baca ya, ayat 10 dan sampai 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu apa? Sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Saya lihat sini saja. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka benar-benar dikuasai oleh ketakutan. Saudara, orang yang dikuasai oleh ketakutan, orang beriman yang dikuasai oleh ketakutan, dia ada dua respon selalu, atau ada 2 kemungkinan tanggapan atau respon. Yang pertama, orang yang beriman mungkin dia berseru-seru kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong saya, Tuhan, tolong saya. Iya tak? Contoh,
Kita lalu beberapa kali kan kena gempa bumi besar tuh. Orang yang ingat Tuhan langsung pas gempa, oh Tuhan Yesus tolong, Tuhan tolong. Tetapi ada langsung lari ambil televisi, malah lari. Tidak ingat Tuhan, tapi dia ingat pertama dia masuk televisi. Ingat yang kedua, saya ijazah. Ingat dia tidak, oh Tuhan tolong. Nah, tetapi saudara, memang di sini mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi yang kedua itu bersungut-sungut dan menyalahkan pemimpin. Pemimpin mereka siapa? Musa. Ketika persoalan kesulitan, Tuhan, tapi ada yang nunggu mati, kenapa ini? Seharusnya tidak begini. Kok gara-gara kok ini tidak bisa. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang ketakutan, dari orang-orang yang ketakutan atau dikuasai rasa takut seperti orang Israel ini, ada 4 hal yang membuat mereka menjadi takut. Ada 4 hal yang menjadikan ketakutan itu mereka jadi salah. Jadi takut itu tidak salah, tapi dikuasai ketakutan salah. Tapi lebih salah lagi oleh karena 4 hal. Pertama, karena mereka seolah lupa bahwa Tuhan sedang memimpin mereka. Coba kita lihat ayat 10b, ya. Lalu mereka sangat ketakutan oleh orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka sadar bahwa Tuhan ada, tetapi mereka lupa Tuhan ada. Itu bagaimana itu ya? Saudara-saudara, coba lihat ayat 21 pasal 13. Pasal 21 13. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saya tanya, pada waktu itu tiang awan, kalau siang tiang awan masih ada ke tidak? Ada. Tiang api kalau malam? Ada. Artinya Tuhan ada ke tidak? Ada. Tetapi karena dikuasai oleh ketakutan, mereka lupa Tuhan ada. Sama dengan kita banyak kali itu. Oh, pada waktu dan biasa saja. Oh Tuhan, Engkau ada bersamaku. Tambah persoalan lagi. Engkau ada bersama. Tambah lagi persoalan betul. Tuhan, kau di mana ke Tuhan? Di mana ini? Saudara-saudara, itu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sadar Tuhan ada, tetapi kita perlakukan dia seolah-olah tidak ada. Gitu. Itu jadi salah. Yang kedua, coba kita perhatikan lagi ayat 21-22 tadi itu, ayat 22, dengan tidak, ayat 22, dengan tidak, ayat 13 ya, pasal 13, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap. Dengan tidak beralih. Jadi yang kedua, mereka lupa bahwa Allah sedang menyertai mereka. Jadi yang pertama, mereka selalu lupa bahwa Tuhan yang memimpin mereka. Yang kedua, mereka lupa bahwa Allah sedang menyertai mereka. Ada yang dulu, ada. Dan kita juga sadar itu. Saudara-saudara, dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, kadang-kadang kita berpikir, atau saya secara pribadi saya berpikir, Tuhan baru tolong saya kemarin. Mana mungkin Tuhan tidak ada? Dia ada, dia tetap ada. Bahkan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau. Kita tahu konsep-konsep itu. Tetapi ketika pergumulan bertubi-tubi datang, kita menjadi ketakutan dan dia menjadi salah, lupa bahwa Allah sedang menyertai kita. Yang ketiga yang membuat mereka salah adalah lupa bahwa Allah mempunyai tujuan bagi mereka. Ya toh? Dan tujuannya bukan untuk mati seperti anggapan mereka. Mereka bilang, daripada kami, lebih baik kami tetap menderita di Mesir sana daripada kami mati di padang gurun ini. Jadi mereka lupa bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia bagi mereka, bukan untuk mati di padang gurun, tetapi Tuhan punya tujuan mereka membawa ke tanah perjanjian. Ketika kita diselamatkan, tujuan Tuhan adalah supaya kita selamat, masuk surga, pergi ke rumah Bapa. Tetapi dalam perjalanan ke rumah Bapa ada pergumulan, persoalan, tantangan, dan kita katakan, Tuhan, lebih baik sampai sini sudah saya, waduh, parah. Ini Israel ini, coba kita lihat. Mereka lupa bahwa Tuhan punya tujuan bagi mereka. Saya bersyukur dan terus berdoa. Jadi Ibu Hedi bersyukur ya. Ibu Hedi pensiun. Tapi kita sebagai hamba Tuhan tidak ada pensiun. Pensiun itu kalau sudah mati, Tuhan sudah panggil, stop. Tapi saya jelaskan dulu ya, 70 tahun, 80 tahun di Alkitab itu bukan berarti, bukan garis.
dikatakan bahwa itu artinya hidup kita terbatas. Karena setelah itu dikatakan, setelah itu apa? Ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan. Jadi jangan pakai ayat ini untuk mengatakan seolah-olah Tuhan batasi 70-80. Nah ya, tafsirannya nanti salah-salah lagi, keliru-keliru lagi. Itu cuma mengingatkan kita, itu sudah tua saya. Jangan tambah-tambah seolah-olah kita masih muda. Ada hamba Tuhan bilang begini, Pak Dolfi sudah tua. Karena saya kalau mengajar di kampus itu macam tekanan darah naik Kak. Tapi kalau saya pelayanan di kampung, tapi bukan karena saya tidak sakit pelayanan di kampung, tapi enjoy saja. Jadi kami sibuk sekali kemarin itu menyusun kurikulum MBKM ini, kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum kampus Merdeka itu. Jadi saya kalau konsentrasi sulit, tapi puji Tuhan Tuhan beri kemampuan untuk duduk 3 hari. Tapi Jumat sore jam 3 saya izin, dan jam 4 kami pergi sampai larut malam, itu pulang kan sudah malam. Nah biasanya biasa ada jemaat rata-rata tidak menyiapkan kami makan, jadi kami kosong perut, ada makan kue sedikit, pulang harus makan lagi toh. Biasanya kalau tengah malam makan kan tidak bisa tidur toh, santai dulu baru tidur pagi-pagi harus bangun. Hari Jumat malam itu setelah pagi Pilih bilang, Pak, Papa mau khotbah jam 8 di pembuka di ibadah memulai penyusunan hari terakhir. Jam 8, saya baru bangun setengah 8. Saya tidur jam berapa tadi malam jadi? Cepat-cepat mandi dah. Tapi puji Tuhan, saya tetap kuat, tapi agak lemah-lemah juga. Tapi tetap bertahan. Jadi saudara saya kasih dalam Tuhan, tiang awan tidak beralih. Yang menjadi salah adalah mereka lupa bahwa Tuhan punya tujuan yang baik dalam kehidupan. Ketika kita diselamatkan, Tuhan punya tujuan yang baik, membuat kita serupa dengan Kristus. Ya. Tujuannya adalah apa? Setelah kita mati ada surga. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi berkat. Kadang-kadang kita pikir, aduh Tuhan kenapa saya seperti ini? Nah, ketika ada pergumulan. Kalau saya punya konsep begini, sesuai Alkitabiah saya pikir ini. Kalau kita berkumpul dan betul-betul tidak mungkin, ingat waktu kena corona, apalagi yang awal-awal, itu biasanya corona kan, waktu bini bilang cuma 2, ya meninggal atau meninggal kita tidak bisa ketemu lagi. Ada waktu dia dibawa ke rumah sakit provinsi, dia rupanya cerita dari mama, jadi mama ini, saya juga jadi pikiran, ya kita 2 kenal lagi. Dan setiap hari ada mobil ambulans lewat kosong orang, tidak ada pengiring. Nah, berarti siapa? Meninggal karena corona. Tapi waktu itu saya punya keyakinan, belum. Tapi dalam pergumulan itu menyadarilah kita bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita, adalah tujuan yang mulia. Ketika kita Tuhan panggil, kita selamat. Tetapi kita jadi berkat juga di tengah-tengah itu. Saudara-saudara, yang keempat yang menjadi salah bagi orang Israel, ketakutan itu adalah lupa akan kuasa Allah yang besar. Mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah lihat kuasa Allah yang besar yang membawa mereka secara ajaib. Bahkan kuasa Allah itu sementara ada tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, itu kuasa Allah. Coba kira-kira kalau kita di sini tiba-tiba ada, kita bilang, oi, gua sudah gelap sekali, bagaimana? Tuhan tiba-tiba munculkan tiang api. Kagum dah kita, dari mana ini? Tuhan bilang, tiang api saya kirim untuk kamu. Wah, kalau saya mungkin kita bukan kagum, saya pingsan semua. Tapi ini Tuhan ada beserta mereka, saudara. Tapi mereka lupa bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada Firaun yang mengejar mereka. Itu yang jadi salah. Saudara-saudara, Allah sedang memimpin kita, anak-anaknya. Dia terus menyertai kita, anak-anaknya. Tujuan Allah bukan supaya kita gagal. Kita dipilih bukan untuk menjadi orang-orang gagal, tetapi kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita gagal-gagal terus itu bagaimana? Karena dia bilang, saya sudah gagal. Itu kalau istilah motivasi, ini disebut sukses yang tertunda. Saya waktu tahun 1984 itu lulus di sekolah. Saya di SMA yang cukup bagus di Manado, dan ya tidak bodoh, tapi mungkin di kelas yang paling pintar, penarik X1 juga. Dan ketika tes kedokteran, saya pikir, ketika tes di Fakultas Pertanian, gampang saya. Tes, simpan maru.
Bapak Ibu, saya tidak lulus. Waktu ikut tes Supermaru saya anggap saya lulus. Kemudian ikut latihan kepemimpinan rohani. Saya menjadi 10 besar yang pertama, ranking 1. Kemudian saya pergi pelayanan. Di pelayanan dulu kan tidak ada telepon, tapi surat. Surat masuk, Dolphy, nggak ada yang lulus. Hah? Baru saya cek-cek yang masuk ke dokteran. Masa dia kedokteran tembus seperti saya? Kadang-kadang kita bandingkan dengan orang. Ternyata saya tidak tahu Tuhan punya tujuan. Karena mungkin gengsi, masa tidak bisa. Saya tes di Fakultas Teknik. Nah ini lebih sulit lagi. Saya tes, tembus. Fakultas, tapi bukan Supermaru. Ikut kuliah di Fakultas Teknik, belajar mekanika teknik, belajar bangunan. Tapi hati saya tidak bisa. Setiap kali selesai ujian saya uji orang yang 4 rohani. Jadi saudara benar, Tuhan bilang stop sudah. Nah, saya langsung berhenti di kuliah Fakultas Teknik. Saya langsung melayani, tunggu dan langsung pergi ke Jogja untuk kuliah teologi. Nah, tapi sebelumnya saya tidak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, Tuhan memiliki tujuan. Ketika kita pilih kita, dia tujuannya bukan tujuan untuk tujuan membinasakan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita sekalian. Saudara, yang kedua, jadi bagaimana supaya kita tetap beriman teguh? Pertama, tidak dikuasai oleh rasa takut. Yang kedua, tidak lari dari tantangan. Nah, pemimpin sejati jangan lari dari tantangan, Pak. Hadapi tantangan itu. Ini firman Tuhan yang bilang. Artinya harus berani menghadapi tantangan, tidak takut terhadap kesulitan. Ayat 13b. Di sini ayat 13 dikatakan begini. Janganlah takut. Jangan takut baru apa? Selanjutnya, berdirilah tetap. Artinya hadapi itu. Jangan takut, hadapilah kesulitan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian berilah tetap, hadapi itu, lihatlah dengan iman. Bagaimana? Mungkin kita tidak tahu cara Tuhan. Banyak kali kita tidak tahu. Yang kesaksian tadi, apakah Bapak tahu cara Tuhan? Saya dengar tadi saya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tetapi sesuatu yang tidak masuk akal Tuhan buat dengan keajaiban. Bikin seperti itu ya. Aduh, kadang-kadang kita pikir, saya tidak pikir seperti itu. Ternyata Tuhan buat cara seperti itu. Cara Tuhan, ya. Saudara-saudara, kita bisa kehilangan cara, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk tolong kita. Kita bisa kebingungan, tapi Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menolong kita. Karena itu, jangan lari dari tantangan. Karena untuk tetap beriman teguh, supaya kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita ketika persoalan itu datang. Memang kita menangis, memang kita menjerit, memang kita mengalami kesulitan, tetapi tetap berdiri dengan iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkan kita. Yang ketiga, ini ada kaitannya, saya cepat di situ. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap beriman teguh? Yakin akan kuasa dan pimpinan Tuhan. Ayat 14. Dalam ayat 14 dikatakan, dengan tidak beralih, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ini agak berbeda dengan bagian-bagian lain firman Tuhan, saudara. Ada bagian lain Tuhan, misalnya untuk mengelilingi tembok Yerikho, untuk meruntuhkan tembok Yerikho, Tuhan bilang apa? Kelilingilah berapa kali? 7 kali. Hari pertama 1 kali, hari kedua 7 kali, dan seterusnya. Hari ke-7, bersoraklah kamu. Ini dibilang apa? Kamu akan tenang saja. Karena apa? Mereka tidak bisa. Tidak bisa berperang. Ini baru keluar, ini budak-budak, bawa istri, bawa anak-anak, bawa barang-barang. Tuhan bilang tenang saja. Tuhan akan berperang, kamu akan diam saja. Artinya kita yakin akan kuasa dan pimpinan Tuhan. Artinya kita percaya dan yakin bahwa Allah sanggup, dia mampu untuk menolong. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita lihat ada satu bagian firman Tuhan di Yesaya 30 ayat 15. Ini menegaskan, salah satu ayat yang menegaskan ini. Yesaya 30 ayat 15. Sama-sama kita baca ya. Yesaya 30 ayat 15 ada di slide kalau belum lihat. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sampai situ. Syaratnya dengan bertobat. Tetapi ketika kita adalah orang bertobat, kita tinggal tenang dan percaya. Ada saat-saat di mana tidak ada jalan keluar. Kita hanya
Seperti waktu corona dulu, kita bikin apa? Keluar tidak bisa. Hanya menangis saja, menyerah kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti lagu ini. Aku berserah. Tapi dalam hati, jangan pas ada tentang bergumul di depan kita langsung itu pamer apa, tetap lagu berserah. Aduh, dia sudah berdoa. Saya apakah ini salah atau benar, tapi apakah hikmat saya juga tidak tahu. Kan kami pelayanan malam-malam dicegat orang mabuk, iya sudah siap itu. Jadi kita pergi pertama itu dicegat orang mabuk pilih jalan, ya saya sudah lalu. Malah saya biasa kan pakai baju ini tuh. Nah, pada waktu dicegat, terpaksa saya langsung buka kaca dan saya bilang, pendeta Ratak, saya baru pelayanan di sana. Aduh, Tuhan Yesus tolong saya. Tapi daripada saya pamer-pamer saya pendeta, malu-maluin saja. Saya pakai saja barang ini, cek. Satu kali, kami juga pergi pelayanan. Tiba-tiba saya, pas di Maruni, saya tidak tahu. Itu ada apa? Wah, rombongan tiba-tiba pilih jalan. Rupanya ada antar jenazah atau pulang antar jenazah. Saya langsung pikir cepat-cepat dan red. Tiba-tiba ada orang yang pakai stola seperti saya, mikir. Dia sudah menuju ke saya bilang, oh ini orang emosi besar ini. Saya langsung buka kaca, saya bilang, aduh minta maaf. Yang maaf apa? Tapi pas dia lihat mungkin saya pakai putih sini, langsung di jalan. Memang ya minta maaf, saya minta maaf karena saya juga tidak lihat. Karena tiba-tiba mereka seperti tiba muncul dan pele jalan begitu toh. Nah kemudian peristiwa lagi kemarin, pas di Arfai, ada apa ini? Semua mobil berhenti. Rupanya ada suami istri bertengkar dan mereka buka pintu kiri kanan pele jalan dan bekalai situ. Saya pikir orang mabuk, tapi saya tidak tahu loh kalau saya turunkan dan pas saya pakai ini. Kan ada orang bertengkar saya cepat saja supaya tidak usah bilang pendeta lewat. Jangan itu pendeta lewat baru jangan-jangan anggota jemaat lagi di gua lagi yang bertengkar itu. Nah, kesini tiba-tiba saya malu lagi. Nah, saudara, kita harus yakin pada kuasa dan pimpinan Tuhan. Tuhan akan berperan. Ada waktu-waktu ini kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita memikir, aduh bagaimana, tidak bisa Tuhan, tidak ada jalan keluar. Bagi kita tidak ada jalan keluar. Dan saat tiada jalan, dia akan buat jalan. Kita pilih, Tuhan buat jalan atau buka jalan. Jalan tertutup, Tuhan buka. Seandainya jalan, tidak ada jalan sama sekali, kita stuck kurung. Ya, Tuhan akan buat jalannya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Amin. Mungkin kita dalam keadaan tenang di gereja sekarang, amin. Tapi ketika, jalan-jalan apa? Saya sudah kemarin 30 hari saya berdoa ini, tidak jalan. Tenang, kalau kau tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kau bisa buat apa-apa, buatlah sesuatu dan Tuhan tolong buat jalan. Tapi kalau memang setelah bisa, tidak bisa, kamu diam saja dan Tuhan akan berperang untuk kamu. Karena di saat kita tenang dan percaya, terletak kekuatan kita. Saudara-saudara, untuk tetap beriman ada 3 cara. Pertama, tidak dikuasai oleh, atau begini, jangan dikuasai rasa takut. Yang kedua, jangan lari dari tantangan, hadapi, tetap berdiri. Yang ketiga, jangan ragu akan kuasa dan pimpinan Tuhan. Kita yakin akan kuasa dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami belajar dari firman. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Bahkan di tengah pergumulan kami, ketika Engkau mempercayakan kami menghadapi masa-masa sulit seolah-olah tiada jalan. Firman-Mu menjelaskan supaya kami tetap beriman teguh. Beriman teguh kepada Tuhan yang adalah Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi, yang tidak meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan tolonglah kami untuk menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada pengacara.